Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia bersama Ibu. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 12 tentang penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam memahami dan mempelajari materi ini. Penerapan sifat koligatif larutan. Berikut ini Ibu akan memberikan beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat koligatif larutan berupa kenaikan titik didih. Salah satu contohnya adalah pada saat kita membuat bubur kacang ya, atau membuat campuran lainnya. Kacang hijau itu dimasukkan ke dalam air dalam keadaan air yang sudah mendidih. Hal ini disebabkan karena proses penyerapan air ke dalam dinding sel kacang hijau itu akan lebih mudah, sehingga kacang hijau akan lebih mudah empuk dibandingkan jika kacang hijau itu dimasukkan ke dalam air yang belum mendidih. Nah, seperti itu ya. Kemudian sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku. Ya, penurunan titik beku. Salah satu aplikasinya atau fenomena yang ada di alam berkaitan dengan penurunan titik beku adalah anti beku yang ada di dalam tubuh hewan. Nah, hewan-hewan yang tinggal di daerah beriklim dingin itu ternyata memanfaatkan prinsip sifat koligatif larutan berupa penurunan titik beku, sehingga hewan-hewan itu bisa bertahan hidup gitu ya, bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua, anti beku yang bertujuan untuk mencairkan salju. Ya, di daerah yang memiliki musim salju ya, pada saat musimnya jalan-jalan dipenuhi oleh salju sehingga kendaraan sulit untuk bergerak ya, untuk bergerak, untuk maju. Nah, untuk mengatasinya, jalanan tersebut ditaburi dengan garam. Ya, garamnya berupa campuran NaCl dan CaCl2 yang tujuannya adalah untuk mencairkan salju tersebut. Kemudian yang ketiga, pembuatan es putar dengan penambahan garam pada es batu. Nah, pembuatan es putar ini dilakukan dengan menggunakan pendingin alami ya, tidak dengan menggunakan kulkas, tapi menggunakan pendingin alami. Jadi es yang akan cairan atau larutan yang akan didinginkan itu, dibekukan itu diletakkan di dalam suatu wadah yang sudah dikelilingi oleh es batu. Peranan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir yaitu tekanan osmosis ya. Tekanan osmosis ini prinsip kerjanya dapat dilihat dari yang pertama, proses pengolahan air bersih dari air laut ya, atau dikenal dengan istilah desalinasi air laut menjadi air murni, atau mungkin lebih dikenal lagi dengan proses osmosis balik. Seperti kita ketahui bahwa osmosis itu bisa terjadi karena perbedaan konsentrasi ya air, jadi bisa melewati selaput semipermeabel itu dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Nah, ini sebaliknya, air itu bisa melewati selaput semipermeabel dari larutan yang mengandung konsentrasi lebih besar menuju ke larutan atau menuju ke suatu tempat di mana larutannya itu memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kemudian yang kedua adalah proses pengawetan makanan. Salah satu contohnya adalah proses pembuatan ikan asin. Nah, ikan yang ada di lautan itu kan banyak ya. Nah, supaya lebih awet
Kalau misalkan diambil kemudian tidak diapa-apakan ya, kemudian dijual juga mungkin tidak habis. Nah, supaya awet itu para nelayan biasanya menambahkan garam ke tubuh ikan asin tersebut sambil dijemur. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam tubuh ikan gitu ya, sehingga ikan-ikan itu menjadi lebih awet lagi. Kemudian yang ketiga adalah proses pembasmi lintah ya. Proses pembasmi lintah. Nah, lintah bisa lepas gitu ya dari kulit manusia atau nempel di dinding atau nempel dimanapun, dimana saja, itu akan lepas ketika kita taburi tubuh lintah itu dengan garam. Jadi ketika tubuh lintah sudah ditaburi garam, maka lama kelamaan air yang ada di dalam tubuh lintah itu akan keluar sehingga kandungan air di dalam tubuh lintah semakin berkurang. Nah, yang terjadi, lintah akan kekurangan cairan. Demikianlah pembahasan materi tentang penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.